warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Hayu Ciptaningrum. Nama saya Adisya Putri Hasanah. Nama saya Riana dan saya Ihsan Nugroho. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Baik, saya Ihsan Nugroho di sini akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami mengenai pengertian komunikasi. Secara umum sendiri bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Evert M. Roger dalam bukunya Dedi Mulyana, komunikasi adalah proses di mana ide dapat dialihkan dari komunikator ke satu komunikan atau komunikan lainnya dengan artian untuk mengubah tingkah laku komunikan. Yang kedua ada menurut Shannon and Weaver bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dapat dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Dan yang ketiga ada menurut Harjana. Menurut Harjana sendiri, komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. B. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi tertulis yaitu suatu keputusan yang disampaikan oleh komunikan melalui simbol-simbol yang ditulis pada kertas, kemudian dikirimkan kepada orang yang dimaksud. Komunikasi ini bisa melalui memo, surat, atau lain sebagainya. Selanjutnya pemaparan materi tentang jenis-jenis komunikasi. Komunikasi ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata untuk berbagi informasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dapat mencakup komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Namun, banyak orang menggunakan istilah tersebut hanya untuk menggambarkan komunikasi lisan. Unsur komunikasi verbal adalah tentang kata-kata yang kita pilih dan bagaimana kata-kata itu didengar serta ditafsirkan. Kemudian, ada 6 aspek-aspek yang mencakup tentang komunikasi verbal. Yang pertama adalah vocabulary. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Kemudian yang ketiga ada intonasi. Suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan yang disampaikan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan meningkatkan kehidupan yang bahagia dengan memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada singkat dan padat. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Kemudian yang keenam ada timing atau waktu yang tepat.
timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya, dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang harus disampaikan. Itulah dia 6 aspek yang mencakup tentang komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata. Nah, yang termasuk ke dalam komunikasi nonverbal yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah sumber yang kaya akan komunikasi karena dengan ekspresi wajah kita akan dapat mengetahui suasana emosi seseorang. Yang kedua ada kontak mata. Dengan menggunakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut telah menghargai lawan bicaranya dengan cara memperhatikan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan komunikasi personal karena sentuhan lebih bersifat spontan dibanding komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, dan juga simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang duduk, berdiri, bergerak, dan berjalan dapat memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan dapat merefleksikan emosi, konsep diri, serta tingkat kesehatannya. Yang kelima, sound atau suara. Sound atau suara seperti tangisan, menarik nafas panjang, dan juga rintihan juga merupakan salah satu ungkapan dari perasaan dan pemikiran seseorang yang dapat dijadikan sebagai komunikasi. Yang keenam, gerak isyarat. Gerak isyarat yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerak-gerakkan tangan itu menunjukkan bahwa seseorang sedang bingung atau stres. D. Peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan hampa apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antara manusia, baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi, tidak mungkin akan terjadi. Komunikasi menjadi penting karena fungsi yang dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Komponen-komponen dalam berkomunikasi, yaitu ada pengirim informasi dan penerima informasi. 2. Media pengiriman informasi. Pada zaman dahulu, berkomunikasi melalui media pengiriman dalam bentuk teks atau gambar dikirim melalui udara atau merpati pos. Sedangkan pada zaman sekarang, kita bisa mengirim informasi menggunakan media internet, telepon, atau telegram. 3. Informasi dan sinyal. Dalam berkomunikasi, jika kita dekat dengan si penerima, maka pesan komunikasi kita akan cepat sampai dengan sangat jelas terdengar dan terbaca. Jadi di sini saya akan kembali menjelaskan materi keempat mengenai fungsi komunikasi. Jadi di sini kami ada mengambil 2 ahli. Yang ahli pertama oleh Unong Ujjana Effendi. Menurutnya fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama ada menginformasikan. Menginformasikan sendiri adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua adalah mendidik. Mendidik adalah komunikasi yang merupakan sebagai sarana pendidikan. Dengan komunikasi, masyarakat dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain dapat informasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada sebagai hiburan. Menghibur adalah komunikasi. Selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, dan mempengaruhi juga untuk berfungsi menyampaikan hiburan dan menghibur orang lain. Dan yang keempat ada mempengaruhi. Mempengaruhi ialah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi.
Tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran antara komunikator ke komunikan, dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap komunikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh komunikator. Selanjutnya ada fungsi komunikasi menurut William E. Gordon. Fungsi komunikasi yang kedua adalah menurut William E. Gordon. Itu ada dua. Yang pertama ada komunikasi sosial dan kedua ada komunikasi ekspresif. Komunikasi sosial sendiri mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep dalam diri kita, untuk aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Komunikasi sosial ini penting untuk yang pertama ada untuk konsep diri, yang kedua ada untuk eksistensi diri, dan yang ketiga ada untuk keberlangsungan hidup, baik untuk menuntut hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini dapat dilakukan sendirian maupun berkelompok. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan dan emosi kita. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang. Perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Komunikasi ekspresif ini terbagi dua. Yang pertama ada komunikasi ritual, yaitu sering dilakukan secara kolektif. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap tradisi suatu keluarga, suatu suku, suatu negara, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi instrumental. Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan umum, antara lain menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku. Selanjutnya, ada dua hal yang utama sehingga komunikasi yang terjadi dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, transmitter dan receiver bisa bicara bahasa yang sama. Transmitter dan receiver, jika ingin berkomunikasi, harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut. Berkomunikasi manusia dengan manusia lebih baik dibandingkan berkomunikasi manusia dengan hewan. Karena jika manusia berkomunikasi dengan manusia, itu akan syah-syah saja. Tetapi dengan hewan harus menggunakan bahasa isyarat tertentu agar dipahami hewan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengirim atau menerima pesan informasi. Dengan bantuan rangkaian atau aplikasi pemrograman pendeteksi dan pengoreksi kesalahan, maka kesalahan dalam pengiriman informasi dapat segera diketahui dan diperbaiki, serta memastikan receiver menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat. Berikut adalah syarat-syarat terjadinya komunikasi yang baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yakni cara kita berkomunikasi secara langsung dengan mengucapkan kata-kata lisan kepada lawan bicara kita. Sedangkan komunikasi tulisan, cara kita berkomunikasi dengan tulisan melalui pos, telegram, faxmail, atau surel, dan sebagainya. Jenis komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terdiri dari vocabulary, timing, racing, singkat dan jelas, humor, serta rintihan. Sedangkan komunikasi nonverbal terdiri dari ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh dan gaya berjalan, bahasa isyarat, sentuhan, serta sound atau suara. Peran komunikasi dalam kehidupan sangatlah penting, karena melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan apa saja yang dalam benak pikiran dan perasaan hati nuraninya kepada seseorang yang mendengarkan. Nah, melalui komunikasi juga, seseorang tidak akan merasa tersaingi dan terasingkan dari lingkungan sekitarnya.
Syarat komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan yaitu harus adanya kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua telekomunikasi tersebut. Nah, dengan bantuan aplikasi pemrograman, pendeteksi, dan pengoreksi kesalahan, maka jika ada kesalahan informasi akan dapat diketahui dan diperbaiki agar komunikan dapat menerima pesan secara benar dan akurat.